Halo, selamat datang di channel YouTube Pucuk Gulma. Saya Fairnaza dan ini adalah podcast review buku yang kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Kelisanan dan Keaksaraan. Buku ini adalah sebuah terjemahan dari bahasa Inggris. Judul aslinya adalah Orality and Literacy. Penerjemah dari buku ini adalah Rika Ifati dan buku ini terbit pada tahun 2013 oleh penerbit Gading. Tebal buku ini kurang lebih sekitar 315 halaman. Kalau kita lihat dari kerangka buku atau struktur bukunya, nampaknya ini adalah semacam studi-studi akademis atau studi doktoral di universitas. Semacam itu. Jadi dia cukup runut dan cukup sistematis. Kalimat-kalimatnya pun cukup panjang-panjang dan cukup runut. Itu misalnya yang membuat kita tidak bisa mengerti buku ini atau memahami buku ini secara cepat. Itu juga bisa kita dengar dari keterangan penerjemahnya sendiri pada salah satu wawancara di salah satu podcast YouTube. Jadi penerjemahnya itu mengatakan bahwa dia cukup kesulitan memahami buku ini pada awalnya. Tetapi setelah melewati lebih dari separuh buku, baru dia bisa memahami apa sebenarnya yang ingin dikatakan oleh Walter J. Ong dalam bukunya ini. Nah, pada prinsipnya buku ini sebenarnya adalah sebuah studi sejarah tentang tulisan. Jadi bagi Walter J. Ong, tulisan adalah salah satu hal yang paling penting bagi lahirnya diskursus semacam filsafat, eh, logika, kemudian sains, dan turunan-turunannya itu seperti matematika, kimia, dan lain sebagainya, bahkan juga modernitas. Jadi, tanpa ditemukannya tulisan oleh manusia, eh, maka eh, diskursus-diskursus tadi tidak mungkin lahir. Kira-kira seperti itu. Kemudian, apa itu tulisan? Kalau kita baca bukunya, tulisan jelas adalah susunan-susunan abjad seperti itu, susunan huruf yang dicurahkan atau dituliskan dalam media-media seperti batu, kemudian papirus, kertas-kertas kuno itu kan, dan mungkin yang paling modern adalah kertas-kertas seperti sekarang ini. Tulisan juga tidak hanya berupa huruf, tetapi dia juga bisa berupa gambar. Jadi ada klasifikasi di dalam tulisan. Yang pertama adalah tentu saja fonografi atau huruf-huruf, dan kemudian ada juga logografi yang berupa gambar-gambar. Tetapi yang menarik di sini adalah eh, output atau bentuk hasil dari tulisan itu pada dasarnya selalu dicurahkan di dalam sejarah masyarakat, terutama di Barat,
melalui karya-karya sastra, terutama puisi. Jadi kalau saya misalnya mengatakan tulisan dalam perbincangan kali ini, itu berarti termasuk puisi atau karya sastra. Jadi tulisan dan karya sastra itu kira-kira sesuatu yang lahir bersamaan, terutama dalam konteksnya di barat sana atau lebih khusus di Yunani kuno. Jadi pada prinsipnya sastra lah yang memicu munculnya filsafat, logika, sains, dan bahkan modernitas. Kira-kira seperti itu. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Itu bisa kita lihat dari penjelasan Walter J. Ong dalam bukunya ini. Jadi dia menganalisis sejarah di dalam masyarakat Yunani bahwa eh, tulisan itu eh, bisa atau sastra itu memicu diskursus-diskursus tadi karena ada semacam perubahan radikal di dalam struktur kesadaran maupun struktur otak manusia secara kolektif ketika sastra ditemukan atau tulisan. Jadi sebelum sastra atau tulisan itu ditemukan, manusia lebih banyak di dalam struktur otaknya lebih banyak menghafal. Jadi ada sekitar lebih dari 80% struktur otak manusia itu difungsikan untuk menghafal, terutama menghafal cerita-cerita atau menghafal semacam eh, apa ya, mitologi, cerita-cerita yang diturunkan secara tradisional itu. Nah, ketika tulisan ditemukan, eh, struktur otak manusia berubah atau bahkan struktur kesadarannya. Porsi yang terlalu besar di dalam otak untuk menghafal tadi tiba-tiba berkurang. Jadi eh, ada semacam kekosongan di dalam ruang otak manusia ketika tulisan ditemukan. Karena memori tadi, hafalan-hafalan mereka sudah bisa mereka simpan atau mereka pindahkan ke dalam tulisan. Jadi ruang kosong itulah yang memungkinkan manusia untuk bisa berabstraksi, kira-kira seperti itu, atau bisa mulai berpikir secara analitis. Jadi tanpa ada tulisan, manusia sebenarnya tidak dimungkinkan untuk berabstraksi atau berpikir secara analitis. Nah, pikiran atau cara berpikir analitis inilah atau kebiasaan berabstraksi inilah yang menjadi basis dari diskursus-diskursus semacam filsafat atau logika. Dia juga Walter J. Ong banyak sekali mengutip penelitian di dalam bukunya ini untuk membuktikan tesisnya itu. Jadi dia mencoba mengumpulkan studi-studi yang menganalisis bagaimana struktur kesadaran manusia-manusia yang belum mengenal tulisan atau dalam istilahnya masyarakat lisan primer. Jadi memang di dalam ciri khas masyarakat lisan primer ini mereka tidak bisa berpikir secara analitis tadi atau tidak mampu berabstraksi. Jadi ketika misalnya masyarakat lisan primer ditanya atau diminta untuk
coba menjelaskan pohon atau mendefinisikan pohon, itu mereka jawabannya adalah buat apa susah-susah menjelaskan pohon atau mengabstraksikan pohon itu, toh kamu bisa melihatnya sendiri di sana. Jadi itu ciri khas masyarakat lisan. Mereka tidak punya kemampuan untuk berabstraksi atau mendefinisikan sesuatu. Eh, Kemudian ciri lain adalah masyarakat lisan primer ini juga eh, tidak punya kemampuan dalam berpikir secara sistematis. Jadi ketika dalam penelitian itu, eh, penelitian orang yang dikutip oleh Walter J. Ong, mereka mencoba memberikan alat-alat perkakas di depan masyarakat lisan primer itu. Mereka mengklasifikasikan alat-alat itu bukan berdasarkan misalnya eh, fungsinya sebagai perkakas. Jadi mereka menyusun barang-barang atau mensistematisasi sesuatu itu tidak bisa atau tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang atau berpikir secara sistematis. Kira-kira itu landasan dari tesisnya dia, kenapa dia sampai mengatakan bahwa tulisanlah atau sastra yang eh, merubah struktur kesadaran dan memungkinkan manusia menemukan teknologi atau bahkan diskursus-diskursus tadi. Tulisan sendiri bagi Walter J. Ong adalah sebuah teknologi sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan teknologi kan satu satu perangkat di luar diri manusia yang dapat membantu memudahkan kerja-kerja manusia. Nah, itu adalah salah satu ciri teknologi yang ada di dalam tulisan karena dia wujudnya eksternal dari manusia, di luar manusia, tetapi eh, bisa membantu manusia untuk mempermudah kerja mereka. Misalnya mereka tidak perlu lagi menghafal secara ekstrim atau menghafal secara banyak hal, mereka bisa memindahkan memori-memori itu, beban hafalan itu ke dalam tulisan. Itu mempermudah mereka. Tetapi walaupun tulisan itu secara posisional adalah eksternal atau di luar diri manusia, eh, ada sesuatu yang membuat eh, struktur kesadaran manusia itu dan bahkan struktur otak mereka terinternalisasi ke dalam diri manusia melalui tulisan. Kira-kira itu adalah hal penting atau hal mendasar sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Walter J. Ong di dalam bukunya ini. Eh, Tentu saja ini kajian-kajian dari yang dilakukan Walter J. Ong ini adalah kajian yang berfokus pada peradaban di Barat atau di Yunani kuno. Karena di sanalah diskursus sastra itu muncul pertama kali atau sastra modern. Jadi dia juga mempersoalkan istilah sastra lisan. Bagi dia sastra lisan itu adalah istilah yang keliru karena sesuatu yang disebut sastra itu pasti berbentuk tulisan karena tadi tulisan dan sastra itu adalah sesuatu yang lahir bersamaan. Jadi tidak ada yang namanya sastra lisan. Yang ada adalah cerita-cerita lisan atau tradisi-tradisi lisan. Itu seperti
sastra sebenarnya dia punya tokoh, dia punya eh, apa? Punya alur cerita, tetapi tidak berbentuk tulisan. Dia hanya lisan dan diturunkan secara turun-temurun. Jadi dia berhubungan dengan ciri masyarakat lisan primer tadi. Dia lebih banyak berfokus pada persoalan menghafal. Saya kira itu saja yang bisa saya review dari buku ini. Eh, Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya.